Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andika di TV LPS, berpikir kritis, berkarya tanpa batas. Oke teman-teman, di edisi Maret kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, spektakuler, yaitu Kak Nadia. Halo semuanya. Halo ya. Oke, Kak Nadia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Super sehat. Super sehat ya. Jadi sekarang lagi single ya. Single? Single. Apa itu single? Jadi teman-teman, Kak Nadia ini adalah salah satu alumni di SMA Negeri 1 Takalar tahun 2014 dan baru saja menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Benar Kak? Betul sekali. Betul sekali. Oke, jadi Kak Nadia, kali ini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai tema kali ini, yaitu bagaimana sih experience-nya Kak Nadia itu berkuliah di Universitas Indonesia. Oke. Oke, sekarang Kak Nadia nyangka nggak sih bisa lolos UI? Waktu dapat pengumuman SNMPTN sih pastinya enggak ya, kaget pasti. Apalagi yang sebenarnya yang tahu pengumumannya duluan itu bukan saya, tapi teman-teman yang lihat hasilnya. Oke, berarti agak surprise begitu. Sangat surprise. Oke, sebelum nembak UI, apa saja sih pilihannya? Kalau SNPTN waktu angkatan saya kan itu masih bisa 2 universitas. Jadi yang pilihan pertama itu ambilnya UI, pilihan pertama sama kedua, pilihan ketiganya tuh baru Unhas. Oh, Unhas ya. Bagaimana sih feel kakak sebagai seorang rantauan yang tentu saja keluar pulau Sulawesi ya, keluar kampungnya sendiri, berkuliah di luar pulau? Oke. Agak gimana ya, agak berpikiran aneh-aneh sih, apalagi kan maksudnya kayak 17 tahun di Takalar, tidak pernah keluar daerah, jadi kayak tiba-tiba pas kuliah harus tinggal sendiri, itu pastinya kayak challenging sendiri, sampai orang tua juga masih bertanya-tanya kayak, emang kamu berani, emang kamu bisa tinggal sendiri rantau di Jakarta, apalagi kan ya kalau misalkan emang sih ada keluarga tapi kayak mau nggak mau kan tetap harus tinggal sendiri. Iya, harus tinggal sendiri. Masih dipertanyakan. Mandiri ya Kak. Harus mandiri. Oke. Ngomong-ngomong, Kak Nadia ada nggak sih pengennya kerja atau jadi PNS? Kayaknya PNS idaman semua orang ya, tapi ya kalau mau jujur sih saya tidak begitu tertarik untuk bekerja di bidang sebagai PNS ataupun BUMN. Kalau dikasih pilihan lain, saya memilih yang lain. Kalau sekarang sih orientasinya pengen jadi konsultan bisnis. Wow, keren ya. Jadi kayak ya sih. Oke. Lebih challenging juga jadi konsultan bisnis, terus bisa dinas kemana-mana. Gak tahu sih, tapi mungkin orientasi orang akan beda-beda gitu. Iya, betul. Lebih tertarik ke pekerjaan yang lebih berat atau lebih ringan? Berat pastinya. Apalagi yang berpikiran tentang ya strategi gitu. Tertarik. Oke. Sekarang kita ke segmen selanjutnya. Nah, kalau sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk kuliah lagi. Oh, sibuk kuliah lagi ya? Jadi sekarang ngambil S2. Wow. Tapi swasta. Oh, swasta ya. Kenapa nggak pilih negeri? Karena di situ alhamdulillah dapat beasiswa, jadi gratis, fully funded, jadi kenapa enggak gitu. Oh iya, betul. Oke, Kak Nadia nih, kemarin kuliah di UI berapa lama? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Cukup lama ya? Lumayan. Standar sih itu. Oh, standar ya. Oke, susah nggak sih belajar di UI? Kalau orang yang seperti saya yang dulu tidak mati-matian belajar itu cukup sulit. Oke. Apalagi kayak banyak latihan, banyak asistensi, terus
orang di sana juga pada pinter-pinter, jadi kayak harus bisa mengatur waktu lah biar bisa mengejar ketertinggalan. Oke, begitu ya Kak. Dulu masuk UI lewat jalur apa Kak? Jalur undangan SNPTN. Oh, SNPTN ya. Kalau bisa ditahu berapa nilainya? Ya. Waduh. Oke, Berapa ya? Berapa ya? Bisa. Ada yang 80-an, ada Iya. juga yang 90-an, tapi udah lupa berapa pastinya. Oke, udah lupa. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa lebih memilih kuliah di luar daripada kuliah di kampung sendiri? Iya. Iya. Rasanya bosan sih 17 tahun di sini doang iya, betul. gitu ya. Iya. Terus kalau melihat di luar daerah khususnya Jakarta itu kayak segala informasi itu lebih cepat. Iya, lebih cepat, betul. Lebih cepat, aksesnya lebih banyak. Jadi kayak itu salah satu alasan Salah juga sih satu. kenapa harus di Iya. Jakarta. Dan juga men-challenge diri sendiri ya, Kak. Yes, betul banget. Jadi kayak hitungannya tuh kayak bisa dibilang harus keluar dari zona nyaman lah. Iya, betul. Nah, Oke. gitu. Sampai ada lagunya ya, Kak. Apa? Emang Zona lagunya? nyaman juga lagunya. Emang apa lagunya? Iya, ada. Oke, kita skip aja. Membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih atau bagaimana sih tips dan trik dari seorang Kanadia bisa lolos masuk ke Universitas Indonesia? Ini pertanyaan yang paling sulit sih. Tips dan trik. Gak tahu ya ini masuk hitung tips dan trik atau enggak. Tapi kalau yang upaya-upaya yang sudah saya lakukan sebelumnya adalah yang pertama itu emang kayak ikut partisipasi lomba. Oh iya, betul. Yang kedua itu fokus belajar. Jadi kan Oke. kayak SNPTN kan kayak punya standar nilainya sendiri. Jadi Iya. entah minimal harus rata-rata dapat berapa. Terus untuk jurusan ini tuh dia lihatnya nilai mata pelajaran apa aja, ya. jadi itu difokusin. Oke. Yang ketiga itu ikut bimbel juga, karena kan pasti nggak cuma mengharapkan lewat SNPTN, tapi Iya. juga fokus SBM sama SIMAK waktu itu. Oke, untuk anak UI sendiri nih Kak, khususnya sebagai seorang perantau yang ingin berkuliah di sana tentunya, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Oh iya, yang 3 cara yang tadi yang sudah saya lakukan, ini kalau misalkan ada improvisasi juga boleh, tapi doa pastinya itu harus, Iya, harus. banget. Doa dan minta restu orang tua, Oke. biar dapat support, Biar dapat support. biar lebih powerful ininya, apa Oke. actionnya gitu. Sebelumnya Kak, ada sih teman-teman yang bikin minder Kakak untuk masuk di UI. Kalau teman-teman sih tidak ada ya, cuman ya pasti ada lah orang-orang Oh, yang iya. mempertanyakan kayak, Mempertanyakan, ya. emang gue yakin bisa. Asik. Ini tolong mau masuk UI kayak nadanya itu Ya, ya, nyinyir pasti ya. ada Ya, nyinyir, pasti Kak. ada, tapi ya selama fokus menjalankan itu yakin pasti bisa. Oke, baik. Jadi teman-teman, itulah sedikit cerita dari Kak Nadia sendiri, dan sekarang kita akan ke segmen selanjutnya, yaitu pertanyaan lebih panas lagi. Yeay, can't wait. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu pertanyaan panas. Jadi Kak Nadia, di segmen ini kita akan bertanya kepada Kak Nadia, tapi dengan cara Kak Nadia mempercepat cara jawabnya gitu. Oke, Siap. sudah siap? Siap dong. Oke, siap. Pertanyaan pertama, pernah nggak sih minder jadi sebagai anak daerah? Pernah. Sering. Oke, kenapa? Iya, karena orang sana tuh pintar-pintar, terus kayak lo tidak punya banyak modal yang cukup kayak gitu lah, modal ilmu Buat pengetahuan yang fight cukup. dengan mereka gitu. Kebiasaannya juga beda jadi Oh kayak, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? siap Oke. dong. Benar nggak sih anak UI itu cantik-cantik? Iya. Salah satunya Salah nggak satunya deh. iya. You are beautiful, beautiful, beautiful. Salah Tapi satunya iya, Kak benar, Nadia. benar cantik parah sih, apalagi yang dari Jakarta parah cantik. Oke.
apa jurusan paling favorit di UI? Kedokteran, kedokteran. terus FEB juga, FEB, Fakultas iya. Ekonomi juga, teknik, fisip, Banyak ya. almost semuanya favorit. Favorit Iya. semuanya ya. Oke, selanjutnya. Pernah nyesel ambil jurusan manajemen kemarin dan kepikiran nggak untuk daftar SBM di jurusan lain? Tidak. Oh tidak. Oke. Karena emang niatnya di awal mengambil jurusan itu jadi harus diselesaikan. Harus diselesaikan, dihabiskan tuntas. Betul Iya. sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kendala terumit selama di perantauan itu apa? Oke, belajarnya sih mengejar ketertinggalan karena mereka tuh punya metode belajar yang berbeda dan benar-benar super cepat parah, apalagi hitungan. Yeah. Terus pernah sampai nangis itu mata kuliah matematika, ekonomi dan bisnis itu hampir tidak lulus. Oh, hampir. hampir tidak lulus. Tapi lulus. Alhamdulillah UASnya langsung naik gitu. UTS-nya yang dapat D kalau nggak salah. Oke. Cukup ya. Iya, cukup itu aja ya. Tahunya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Homesick enggak? Homesick tahun pertama. Oh, tahun pertama pasti ya. homesick. Pasti. Heeh. Ceritain dong. Oh oke, iya gara-gara salah satunya gara-gara ketika waktu SMA kan kayak saya ya bisa dibilang saya selalu di terdepan gitu. Oh, iya. Ketika masuk UI itu yang kayak saya bukan apa-apa, itu tuh yang bikin homesick banget. Oh, Jadi kayak oke. lo butuh support entah dari orang-orang terdekat, orang tua, saudara, teman-teman yang Iya, ada di situ. betul. Nah, jadi homesicknya gara-gara itu sih. Oke. Contohnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak plan buat balik ke Takalar dan mengabdikan diri beserta disiplin ilmunya di sini? Ada pasti. Ada, ya. Ya setelah lulus S2 pengalaman di sana setidaknya 3-4 tahun jadi konsultan bisnis, insya Allah akan ready untuk pulang ke Takalar mengabdi. Mengabdikan diri di Takalar ya. Iya. Memajukan kampung sendiri. Betul sekali. Mantap. Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak. Siap? Siap. Oke. Apakah Kak Nadia sendiri sudah punya calon imam? Iya. Astagfirullah pertanyaannya. Ya, Ya. kalau dilihat-lihat nih belum nih. Oh, Iya. kenapa belum Kak? Karena emang fokus orientasinya belajar. Oh, oke. Biar fokus. Iya, fokus belajar ya Kak. Iya. Tapi masa depan dari Cerah. belajar. Oh, iya, cerah. cerah. Cerah, oke. Dari belajar. Ya menunggu, saya tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu jodoh datang Iya. kapan. Oke, jadi teman-teman itulah pertanyaan yang sangat panas menurut kami. Bagaimana menurut Kakak sendiri pertanyaannya? Sangat panas emang ya. Iya. Di sini cuacanya juga panas. Iya emang. Iya. Padahal pakai AC. Iya. Oke, sekarang ada nggak sih pesan? Oke, sekarang pertanyaannya kan sudah. Ada nggak sih pesan dan pesan buat kakak kelas 12 yang sebentar lagi akan menjadi calon mahasiswa? Oke. Pesannya adalah luruskan niat, yakinkan kalau emang itu adalah jurusan yang terbaik, universitas yang terbaik buat kalian. Habis itu jangan lupa berdoa. Selanjutnya adalah masa bodoh dengan omongan-omongan orang. Pasti Iya. selama kamu yakin berusaha dengan kuat dan berdoa pasti bisa. Bisa, iya, sangat luar biasa sekali. Oke, itulah tadi mungkin beberapa cerita, pertanyaan, jawaban dan segala macam dari Kak Nadia. Dan jangan lupa teman-teman sekalian di like video ini, di komen dan subscribe. Jangan lupa juga follow official Instagram kami yaitu @lingkarpenasmanes dan Kak Nadia juga. Iya. Oke. Sampai jumpa di TV LPS edisi selanjutnya. Dah.